Apa kabar Bapak Ibu? Selamat pagi semuanya. Jemaat pagi harus lebih antusias lagi. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, karena kita hujan-hujan, terus cuaca juga dingin, jadi kalau enggak semangat kita bisa ngantuk gitu ya, bisa ngantuk. Dan kedinginan nih, AC-nya cukup dingin. Bapak Ibu apa kabar semuanya ya? Luar biasa, ini Desember ini pasti banyak berkat yang mengalir ya, tentunya karena Natal. Menjelang Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus, semuanya dipanggil merayakan di mana-mana, pontrang di mana-mana, dapat undangan di mana-mana. Bahkan kami gereja juga, para staf juga diundang sampai kelelahan ya gitu ya, karena sedikit besok undangan lagi, besok lagi gitu ya. Belum lagi undangan-undangan dari mungkin ada perusahaan yang ngundang untuk khotbah, mungkin atau ada tetangga kita yang merayakan juga Natal, pontrang, kita diundang. Ya, tapi apakah hanya seperti ini perayaan Natal yang sesungguhnya? Apakah kita memaknai Natal itu dengan cara seperti ini? Atau mungkin yang sekarang belum terima THR, aduh Tuhan gimana mau cair atau enggak ini THR ini gitu ya. Atau aduh Tuhan kita mau rayakan Natal, pengen undang teman, saudara, bahkan keluarga kumpul tapi enggak ada duit. Gimana? Ya, kita keluarga di kampung juga ngeluh, Nang gimana ya Nang gitu. Ya Tuhan aja datang dengan kesederhanaan, ya kita rayakan tahun ini dengan sederhana saya bilang. Jadi nggak usah yang mewah-mewah, nggak perlu kita, pengennya memang kumpul keluarga semuanya. Tapi apa dikata keadaan nggak bisa memungkinkan. Dan memang kalau nggak ada berkat, belum ada berkat, ya jangan diusahakan untuk kita bikin acara besar gitu. Ngapain? Tuhan aja datang dengan kesederhanaan, masa kita mau dengan yang pesta pora. Gitu ya. Apakah jemaat Tuhan Bapak Ibu merayakan Natal dengan seperti ini? Apakah fokus kita tentang baju? Ya, apakah fokus kita tentang makanan? Ya, menjelang Natal ini apakah kita merayakannya dengan seperti itu? Enggak salah, silahkan. Ya. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Yesus lahir, yang kita mau rayakan ini ibaratnya palungan ya Bu ya. Ini yang di depan ini palungan nih. Jangan dikira apa ya, kotak persembahan bukan, ini palungan. Ya, tadi teman-teman kreatif saya suruh bikin dengan cepat palungan seperti apa ini hasilnya. Dan kalau kita nggak bisa maknai dengan benar, bagaimana kita mau merayakan Natal sesungguhnya, maka kita akan salah fokus. Banyak orang fokusnya tentang makanan, diundang. Bahkan kalau nggak diundang Natal, pontrang, tetangganya meraju. Waduh, kenapa di sana undang saya nggak diundang? Kenapa? Ada apa dengan saya? Ya, ada yang seperti itu. Kenapa? Family cell sana ngundang kok di sini nggak ngundang? Kenapa? Kenapa saya nggak dapat donat? Ya, doi Natal. Kenapa Tuhan? Ada apa ini? Ada yang salah. Nah, kalau fokus kita hanya tentang itu berarti kita sudah memaknai kelahiran Yesus dengan hal yang salah. Palungan menggambarkan bagaimana tempat Yesus dilahirkan dengan penuh kesederhanaan. Tapi yang Tuhan ingatkan begini. Waktu saya menyampaikan, mau mempersiapkan ini, kalau kamu hanya fokusnya tentang kelahirannya doang, dengan pesta poranya, dengan merayakan semua kelahirannya dengan hal yang luar biasa, dekorasi yang begitu luar biasa, silahkan gak salah. Tapi kalau fokusnya tentang ini, maka kita bisa salah fokus kita. Karena tanpa ada kelahiran, Yesus dilahirkan untuk disalibkan loh. Tuhan dilahirkan, Yesus dilahirkan untuk dia disalibkan. Maka itu yang perlu kita maknai sama-sama. Banyak orang fokusnya di Natalnya, acara Natalnya. Tapi begitu nanti masuk di bulan-bulan ke depan mau menjelang Paskah, menjelang kematian Yesus Jumat Agung, kita lupa. Yang kita rayakan hanya kelahirannya. Saya pernah bilang ke keluarga, saya bilang yang utama sebetulnya semua utama gitu ya. Tapi paling penting yang kita perlu maknai sebetulnya tentang kematiannya sebetulnya. Tapi tanpa ada kelahiran juga gak ada kematian. Makanya semuanya berkesinambungan. Tapi banyak orang yang hanya fokus dengan merayakan Natalnya. Merayakan sukacita besarnya Natalnya itu. Sampai mungkin orang-orang sudah siap semua tentang kue-kue toplesnya mesti full. Tapi coba bayangkan kalau Paskah. Coba bayangkan kalau kematian Jumat Agung. Apa yang kita maknai? Apa yang kita rayakan? Gak ada. Bahkan semua dunia merayakan hanya Natal. Gak salah. Tapi kalau fokusnya ini kita gak fokus dengan apa yang Tuhan persiapkan, Allah persiapkan bagi kita, kasihnya begitu besar buat kita semua.
Yesus dilahirkan untuk disalibkan. Ini yang perlu kita maknai Bapak Ibu semuanya. Kalau kita fokusnya hanya untuk merayakan Natal saja, maka kita akan terlena bahwa sebetulnya Yesus dilahirkan karena begitu besar kasihnya buat kita, dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk disalibkan. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Katakan sama-sama, begitu besar. Besarnya enggak besar. Begitu besar. Nah, itu harusnya lebih kuat lagi ya. Karena besarnya enggak cuma itu, begitu besar, enggak bisa kita bayangkan. Kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya yang dia kasihi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya dihukum karena kita berdosa. Tapi Yesus sudah mengaruniakan anak yang tunggal buat kita untuk menggantikan dosa kita. Kita yang harusnya digantung, kita yang harusnya disalib sebetulnya. Tapi karena kasihnya Tuhan yang besar, kasihnya Allah yang besar, sehingga dia mengaruniakan anaknya, menggantikan kita. Dia dijadikan berdosa karena harusnya kita yang berdosa. Dia dijadikan tidak berdosa oleh karena kita. Amin. Saya mau pengen Bapak Ibu ini bisa benar-benar ngerti bahwa jangan kita fokusnya itu wow perayaan, wow botol-botol sudah disiapin semuanya, minuman luar biasa. Akan terlena kita. Kalau kita hanya fokus tentang acara pesta, karena ini merayakan Natal, merayakan juru selamat. Oke, tapi apakah dengan cara yang benar enggak? Karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita, tapi kita memaknainya dengan salah. Roma 5 ayat 6-8, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya belum baca ya temanya The Greatest Love. Kasih-Nya Tuhan yang begitu besar. Bahkan ketika kita berdosa pun kasih Tuhan sudah mengasihi kita. Kita masih jatuh bangun dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kamu. Mengasihi kita. Mungkin kita masih minum-minum, ngerokok, masih di pub. Dikatakan ayatnya. Dikatakan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mungkin kehidupan kita masih jatuh bangun dalam dosa. Tuhan masih tetap mengasihi kamu. Tuhan sudah mengasihi kamu. Jangan lupa. Karena kasih-Nya begitu besar. Dia nggak bisa menyangkal dirinya. Karena dia adalah kasih. Gimana kita bisa memaknai Natal dengan cara pesta pora. Kalau kita nggak ngerti kasih-Nya Tuhan begitu besar buat kita. Makanya saya pengen ceritakan bagaimana 3 kebenaran kasih Allah yang sesungguhnya. Begitu besar kasih-Nya Allah ini ada 3 hal yang kita mau tarik sama-sama mengerti bagaimana Allah bisa dikatakan kasih-Nya begitu besar buat kita. Yang pertama Bapak Ibu, kasih-Nya sudah menyelamatkan kita. Kasih-Nya sudah menyelamatkan kita, katakan kanan kirinya. Kasih-Nya menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Karena kasih-Nya yang begitu besar, kita diselamatkan. Yang harusnya kita disalib, harusnya kita menanggung dosa oleh karena perbuatan kita. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita dan mengirim Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus bagi kita. Kita butuh Juru Selamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia olehnya dapat diselamatkan. Mungkin ada pepatah 1000 jalan menuju Roma. Wah gitu ya, 1000 jalan menuju Roma. Tapi saya bilang hanya 1 jalan menuju sorga. Hanya melalui Yesus. Kalau kita nggak sadar bahwa kita butuh juru selamat, maka kita akan hidupnya terus berfoya-foya. Wow, kita lupakan semua tentang kebaikan Tuhan. Saya menyadari kehidupan saya dulu yang sampai Tuhan bawa di tempat ini, saya hanya merenungkan kalau saya lagi jatuh bangun bagaimana mengalami pergumulan, saya hanya mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kasih Tuhan, Dia sudah menyelamatkan hidup saya. Bayangkan kalau kita yang harusnya disalib, kita nggak mampu menanggungnya. Tuhan tahu itu, sehingga Dia mengirimkan Sang Juru Selamat. Kenapa dikatakan Juru Selamat?
Karena dia yang paling expert untuk menyelamatkan. Ya, dia udah mendeklar dirinya, tidak ada yang bisa lewat ke Bapa kalau nggak melalui Yesus, melalui dirinya. Dia udah mendeklar. Ya, kalau misalnya ada yang merasa di sini profesinya jurumudi, misalnya pastor pernah sampaikan ilustrasi ini. Berarti dia expert dalam mengemudi, benar nggak? Juru masak, ada bapak ibu yang jago masak. Juru masak dikatakan chef, juru masak. Karena dia udah paling expert, paling ahli, 1 kali 24 jam dia kerjaannya masak. Ya. Tapi kalau Yesus dikatakan dia juru selamat, berarti 1 kali 24 jam. Bahkan dia paling expert dalam menyelamatkan. Tapi herannya masih ada orang Kristen yang bimbang. Ada orang Kristen yang masih bertanya-tanya, apakah saya selamat enggak ya? Apakah saya nanti selamat enggak Tuhan? Apakah nanti saya selamat enggak? Berarti kasih Tuhan belum sempurna dalam kehidupan kita. Kasihnya benar-benar belum kita rasakan. Karena kita merasa, duh Tuhan kayaknya kita berdosa enggak layak, kayaknya kita akan masuk neraka deh. Berarti kasih Tuhan belum sempurna dalam kehidupan kita. Kita enggak ngerti bahwa Yesus satu-satunya sang juru selamat. Kalau ada yang nawarkan di sana, oh ayo ikut aku, di sini pasti kamu selamat. Wow, bisa dipertanyakan. Gitu ya. Kalau dia enggak melalui Yesus, enggak akan ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Masih ragu? Kalau saya ngajakin tadi ya, kalau bicara jurumudi, yuk saya ajakin, saya yang bawa mobil, percaya nggak Bapak Ibu? Saya jurumudi, ya nggak percaya, saya aja nggak bisa naik mobil, gitu. Naik mobil bisa, ngendarain, nyetir nggak bisa. Karena saya nggak pernah bawa mobil, nggak pernah. Tapi Yesus kalau masih diragukan dia sang juru selamat, berarti bagaimana dengan kehidupan kita ya? Itu yang pertama, kasihnya menyelamatkan. Dia sang juru selamat. Apalagi kasihnya yang begitu besar, dia datang ke dunia mencari yang terhilang. Menyelamatkan yang terhilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah kita sudah meneladani kisah Tuhan? Meneladani kasih Yesus untuk kita juga mencari yang terhilang? Atau kita biarkan aja saudara kita, keluarga kita binasa? Yang penting saya selamat. Yesus saja datang ke dunia dengan kasihnya yang begitu besar. Dia mengosongkan dirinya sebagai manusia, lahir dengan kesederhanaan. Hanya satu dia lakukan. Selain sebagai juru selamat, dia mencari orang yang terhilang. Mencari domba-domba yang hilang untuk bisa diselamatkan. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Ya udahlah dia binasa-binasa aja, memang so begitu DP keadaan. So itu karena perbuatannya seperti itu biar dia yang tanggung. Kadang kita begitu ya, menjadi hakim, menjudge mereka, biarkan mereka jatuh aja dalam dosa. So itu memang DP perbuatan, itu yang dia tabur maka dia yang tuai. Kebanyakan kita seperti itu. Tapi kasih Tuhan gak gitu. Dia gak bisa menyangkal dirinya, karena dia adalah kasih. Dia adalah kasih. Dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang, mencari yang terhilang. Tapi pesan Tuhan pagi ini, mari kita lihat, masih ada tempat-tempat duduk yang kosong. Apakah mereka terhilang? Ataukah mereka butuh diselamatkan? Carilah mereka yang terhilang. Ya karena kita punya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita enggak mau kan saudara kita terhilang, saudara kita tersesat. Ada yang mau Bapak Ibu? Enggak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, bukti kasihnya begitu besar buat kita apa? Kasihnya memperdamaikan kita. Yang dulunya kita jadi seteru dengan Allah. Ya, kita jadi seterunya Allah. Seteru apa? Seteru itu lawan. Ya, seteru itu musuh. Musuhnya Allah. Oleh karena dosa kita. Oleh karena kasihnya yang besar memperdamaikan kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah dahulu mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Kita dulunya seteru karena dosa. Makanya orang-orang yang masih berdosa, dia gak layak ya masuk di hadapan Tuhan. Menyembah rasanya ada susah Tuhan, kenapa saya rasa gak layak. Itu ngerasa apa? Dosanya itu membentengi dia. Dia merasa menjadi seterunya Tuhan. Menjadi lawannya Tuhan, musuhnya Tuhan. Ada yang mau?
masih menjadi musuhnya Tuhan oleh karena perbuatan kita, oleh karena dosa kita. Kita nggak sadar bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Dia disalibkan. Tapi kita masih hidupnya menjadi seteru Tuhan. Sebenarnya sudah diselamatkan, so sadar. Tapi kenapa suka menjadi orang-orang jadi seterunya Tuhan? Ini yang perlu tanda tanya. Lihat kanan kirinya. Kayaknya muka-mukanya udah semuanya udah luar biasa ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Kenapa ini Natal, menjelang Natal khotbahnya agak keras. Karena Bapak Ibu pesan ini pengennya Bapak Ibu enggak terlena. Jangan fokusnya dengan yang tadi yang saya sampaikan di awal. Tapi fokusnya karena kasihnya yang Tuhan begitu luar biasa buat kita. Karena kasihnya kita diperdamaikan dengan Allah. Di mana kita sudah menjadi seterunya. Dosa yang kita pelihara mungkin ya. Yang sepertinya susah kita lepaskan. Berarti kita mau jadi seterunya Tuhan terus. Enggak mau diperdamaikan. Kita menyia-nyiakan kasih Tuhan. Amin. Ada yang menyia-nyiakan kasih Tuhan, dia mau terus menjadi lawannya Tuhan. Kalau saya sih enggak mau. Saya mau nyerah Tuhan. Udah minta ampun sama Tuhan. Roma 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Siapa yang yakin hidupnya diselamatkan? Ada yang nggak angkat tangan nggak yakin hidupnya? Amin, semuanya yakin ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dengan Allah. Dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Harusnya bersyukur. Kita diperdamaikan dengan Allah sehingga kita bisa menghadap Tuhan dengan muka. Melalui hadiratnya kita nyembah Tuhan, rasa dijamah. Ya, sekalipun masalah berat, sekalipun cookies nggak ada. Toples sampai sekarang masih kosong, nggak apa-apa. Kasih Tuhan sudah cukup bagiku. Kasih Tuhan sudah cukup bagiku. Biar toples kosong, nanti Tuhan kirim. Saya nggak ada cookies, kami nggak ada cookies di rumah. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Ya nggak masalah. Ya seperti ini yang kita rasakan ya ini sebagai hamba Tuhan. Tiba-tiba ada yang kirim toples. Nggak ada yang minta-minta. Bahkan saya nggak minta sama Tuhan. Kirim toples buat apa? Buat kirim toples. Orang juga mau pulang kampung gitu. Tapi karena begitunya Tuhan perhatikan ada yang kirim toples. Ada yang isinya maksudnya. Ya. Jadi kita nggak mau jadi seterunya Tuhan ya. Udah capek. Hidup jatuh bangun terus dalam dosa. Kita akan jadi seterunya Tuhan. Tapi kita harus benar-benar maknai Natal ini. Karena kasihnya begitu besar buat kita. Kita diperdamaikan dengan Dia. Dengan Allah. Banyak yang masih Natal begini. Gak mau suka hidup damai dengan tetangga. Sampai detik ini. Dia dengan tetangganya masih jadi seteru juga. Ya padahal so Natal harusnya kan bisa saling ngampuni gitu ya. Enggak. Kita nggak bisa ngampuni sampai sekarang. Mungkin enggak tahu nanti tahun depan Natal ke depan mungkin. Dia masih simpan. Dia nggak mau hidupnya damai dengan orang. Padahal Tuhan mau kita hidup damai dengan semua orang. Amin. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berarti memang susah ya hidup damai. Sampai Tuhan katakan harus berusaha, harus diusahakan. Kalau ada hal yang diusahakan itu berarti sulit. Maka kenapa Tuhan mau, ayo kita berusaha terus. Mungkin belum sekarang, tapi kalau kita punya niat, punya usaha, pasti Tuhan mampukan. Untuk kita bisa hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah dalam diri kita kalau kita nggak mau damai dengan semua orang. Tapi kita jadi seterunya terus, berantem. Ada tetangga kanan kirinya kita ajakin berantem mulu. Ya, kita di kompleks ada tetangga baru. Ya nggak tahu ini berantem atau enggak, tapi nadanya tinggi-tinggi gitu. Saya ngobrol sama istri, jadi kompleksnya agak ramai sekarang ya gitu. Dulunya kan enak tenang gitu ya. Dari orang-orang yang sudah ada lebih dulu tuh sebetulnya tenang gitu. Mohon maaf nih kalau ada yang tetangga saya. Enggak ya. Ribut gitu ya. Dengan anjingnya dia ribut, dengan anaknya dia ribut, mandiin anaknya duh. Lagi mau cari materi khotbah, aduh ribut banget ya. Tuhan gimana ini gitu. Sampai segini awalnya padahal kompleksnya tenang gitu ya, enak gitu. Semuanya udah akrab, tapi kedatangan satu tetangga yang baru, jadi ribut. Aduh gimana ya. Mungkin ada maksud Tuhan untuk kita bisa kenal lebih dalam dan bisa menjadi hidup damai dengan Dia. Ya. Yang kedua, itu yang ketiga,
Apa bukti kasihnya yang begitu besar buat kita? The greatest love. Kasihnya mempersatukan. Kasihnya mempersatukan kita. Kolose 3, 13, 14. Sabarlah kamu seorang akan yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian. Gak ada yang dendam satu dengan yang lain. Kita lepaskan tahun 2023. Kita tinggalkan dan kita mau hidup damai, hidup bersatu dengan orang lain, ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya kasih yang bisa mempersatukan kita. Hanya kasih yang bisa menjadi pengikat satu dengan yang lain. Sama halnya kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Hanya itu yang bisa mengikatkan kita dengan Tuhan. Yang menjauhkan kita dengan Tuhan dosa. Tapi yang mempersatukan kita dengan Tuhan adalah kasih-Nya. Sama halnya kita dengan orang lain. Hanya dengan kasih-Nya, hanya dengan kasih Tuhan, kita bisa dipersatukan dengan orang lain. Kita bisa hidup damai, kita bisa enggak dendam sama orang lain. Amin? Enggak ada amin nih. Amin ya. Saya lihat kemarin di Natal Kids ya, saya nih tahun ini baru ngikutin Natal Kids itu yang benar-benar dengan sungguh-sungguh ya. Sebelumnya karena saya masih di sekuler, jadi nggak bisa ikut Natal Kids. Tapi Natal Kids kemarin ternyata luar biasa, tepuk tangan buat adik-adik kids, anak-anak kita yang luar biasa. Baru tahun ini saya lihat mereka begitu luar biasa, yang saya mau sampaikan apa? Semuanya dari bawah sampai di atas, itu melayani semua untuk adik-adik kita, anak-anak kita. Bahkan ada yang orang tua, remaja, dewasa, sampai oma-opanya datang semua. Dan mereka satu hal apa? Melayani. Melayani. Itu apa yang membuat itu? Kasih Tuhan. Kalau enggak karena kasih Tuhan capek. Ya sampai 1 bulan Desember ini pokoknya memang full kegiatan. Bayangkan kalau enggak dengan kasih Tuhan capek. Malas tuh Tuhan. Semua istirahat sebetulnya. Punya banyak alasan mau siapin khotbah, mau begini. Tapi enggak. Yang membuat saya melakukan seperti itu karena ada kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga semua jemaat tadi dipersatukan untuk sama-sama melayani. Enggak ada yang, ini kok cuma anak-anak prenatal sudah gitu. Anak-anak prenatal sudahlah, enggak usah terlalu ini. Juga anak-anak paling cuma begitu. Enggak, tapi karena kasih Tuhan, kita disatukan untuk melayani Tuhan. Melalui Natal Kids yang ada kemarin luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya diberkati sungguh dengan Natal Kids kemarin. Bukan hanya soal bagi-bagi kadonya Kak Jeki ya, enggak. Tapi karena semuanya terlibat. Saya simpulkan begini, kasih yang besar itu apa sih? Kasih yang disertai dengan pengorbanan. Kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar. Dan mengirimkan anak yang tunggal dengan kesederhanaan, mengosongkan dirinya. Dia rela disalib menggantikan kita. Jangan salah Bapak Ibu. Dia dikorbankan, kita yang harusnya jadi korban. Tapi karena begitu besar kasihnya, Allah sendiri mengirimkan anak yang tunggal untuk dikorbankan. Berarti apa? Kasih yang besar itu disertai dengan pengorbanan. Kalau kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan, berkorban waktu sedikit, duit aja, hitung-hitungan sama Tuhan. Berarti kasih kita sama Tuhan seperti apa? Padahal Tuhan udah begitu besar, memberikan nyawanya bagi kita. Kasih yang besar dia mampu mengampuni walaupun disakiti. Ya, dia mampu mengampuni sekalipun disakiti. Bertahun-tahun ini sebetulnya mau simpan-simpan. Gimana Tuhan? Kalau tanpa kasih Tuhan kita nggak bisa ngampuni. Makanya kita butuh kasih Tuhan. Kasih yang besar adalah dia mau mengusahakan hidup damai terus dengan orang. Jangan jadi seterunya orang lain. Jangan jadi seterunya Tuhan. Tapi hiduplah damai dengan semua orang. Saya undang teman-teman P bisa naik dengan cepat. Saya akhiri dengan satu ayat. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Gak ada kasih yang begitu besar yang mau memberikan nyawanya bagi kita. Hanya kasih Tuhan. Makanya fokus kita jangan acara Natalnya. Boleh bagus, dekorasi luar biasa. Di rumahnya dihias dengan baik, oke gak apa-apa. Kita mau merayakan Natal. Tapi jangan lupa, Tuhan itu sudah menggantikan kita. Dosa kita sudah diampuni. Yang kita harusnya menanggung, tapi oleh karena kasih Tuhan, kita gak jadi penanggungnya, dia yang menanggungnya.
Ya, tidak ada kasih yang begitu besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ada satu video yang saya mau saksikan ke Bapak Ibu semuanya, kita lihat sama-sama. Ini gambaran kasih Tuhan buat kita. Bagaimana kasihnya seorang, kalau di dunia, seorang bapak ke anak. Ini anak ini satu-satunya, yang mungkin dia dapat bertahun-tahun mungkin ya, kalau bicara sekarang. Tapi Tuhan minta, ada maksud Tuhan kenapa. Tapi lewat video ini, mari kita mau lihat, supaya ini menggambarkan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita, supaya kita enggak mengabaikan kasih Tuhan.
aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu luar biasa mengasihi kita. Kalau kita mengerti akan kasih-Nya yang begitu besar, maka kita gak akan menyanyiakan hidup kita. Pengorbanannya, kelahirannya kita bisa maknai dengan benar. Kalau kita bisa mengerti ini, maka hidup kita gak sembarangan. Sebagai anak muda, saya mengingatkan, jangan sampai hidup kita sembarangan, sembrono. Karena kita tahu bahwa begitu besar kasih-Nya buat kita. Dia udah menggantikan kita, anak satu-satunya yang Bapa kasihi untuk menggantikan menjadi pendamai bagi kita.